Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan sesi ini kita akan membahas masalah sistem dan konsep manajemen irigasi. Bentar. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti yaitu masalah penilaian kondisi infrastruktur keairan, terutama di bagian bangunan irigasi, sebenarnya harusnya mahasiswa perlu yang namanya mengetahui basic-basic perencanaan irigasi, terutama konsep, manajemen, dan lain sebagainya. Jadi untuk sesi ini kita akan awali mengenai konsep dan manajemen irigasi. Jadi sebenarnya apa sih itu irigasi, apa bedanya dengan drainase, dan kemudian komponen-komponen apa saja yang penting diperhatikan ketika kita melakukan penilaian infrastruktur irigasi seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia itu adalah negara agraris di mana tanaman atau makanan utama penduduknya adalah beras, sehingga kita pasti akan tergantung sekali yang namanya peran irigasi, karena sawah-sawah di Indonesia maupun di dunia pasti ada yang namanya peran penting irigasi untuk pengairan. Nah, kemudian irigasi itu memerlukan investasi yang sangat besar rekan-rekan semua untuk pembangunan sarana prasarana, pengoperasian, dan pemeliharaan. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya pengelolaan yang baik, benar, dan tepat sehingga pemakaian air untuk irigasi dapat optimum. Jadi mungkin di antara kita berpikir bahwa desain itu perlu sesuatu yang biaya yang besar seperti itu, tapi ternyata pada kenyataannya yang namanya biaya operasi dan pemeliharaan itu jauh lebih besar karena ini adalah long term. Seperti itu. Nah, perlu adanya suatu yang namanya penilaian, bagaimana kita bisa menilai bahwa irigasi ini baik atau buruk kinerjanya, kita akan bahas melalui tugas-tugas yang akan disampaikan pada mata kuliah ini. Jadi untuk mengingat air yang tersedia di alam itu sering tidak sesuai dengan kebutuhan baik lokasi maupun waktunya, maka diperlukan saluran irigasi atau saluran drainase. Dan bangunan pelengkap, misalnya ada bendungan, bendung, pompa air, sifon, gorong-gorong, talan, dan sebagainya. Jadi untuk membawa air dari sumbernya ke lokasi yang akan diairi, dan sekaligus untuk mengatur besar kecilnya air yang diambil maupun yang diberikan. Jadi besar kecilnya ya. Besar kecilnya. Nah, mungkin pertanyaannya akan tersirat pada kalian semua adalah apa bedanya irigasi dan drainase? Pasti ini sangat ini istilah yang sangat umum seperti itu, sehingga kalian sudah pasti tahu jawabannya harusnya. Jadi irigasi itu adalah hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air. Jadi irigasi itu untuk mendapatkan air sebanyak-banyaknya untuk keperluan pertamanan atau pertanian. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan irigasi, maka diperlukan yang namanya perencanaan, pembuatan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana untuk mengambil atau membagi air secara teratur dan membuang kelebihan air yang tidak diperlukan. Jadi dalam hal membuang air digunakan sarana drainase. Jadi irigasi itu mengambil air, sedangkan drainase untuk membuang airnya. Ini pertanian ya, bukan pertamanan. Nah, kemudian tujuan langsung dari irigasi ini adalah untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara di tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Jadi tergantung apakah nanti kita akan menanam namanya padi, jagung, maupun palawija yang lain, itu akan berbeda kebutuhan airnya. Kita akan bahas nanti. Nah, kemudian adapun tujuan tidak langsung meliputi antara lain mengangkut bahan pupuk melalui aliran air, mengatur suhu tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, menaikkan muka air tanah, dan meninggikan elevasi. Nah, kemudian pengaruh iklim dan topografi juga sangat penting. Jadi secara umum, saya akan bacakan saja. Kebutuhan air terbesar terjadi pada waktu iklim kemarau. Sudah jelas, untuk mengganti kehilangan air akibat penguapan yang relatif lebih besar dibanding penguapan pada waktu iklim hujan. Nah, ironisnya pada waktu iklim kemarau justru ketersediaan air di sumbernya mengecil, sementara pada waktu iklim hujan masalah yang timbul adalah kelebihan air yang harus dibuang secepatnya agar tidak menimbulkan kerusakan melalui sarana drainase. Nah, walaupun drainase merupakan bagian dari sistem irigasi dan mempunyai kesamaan bentuk dengan saluran irigasi, tapi fungsi dan tujuannya adalah bertolak belakang. Jadi tujuan dari irigasi dan drainase sangat berbeda.
Oleh sebab itu, irigasi dan drainase dalam praktek di lapangan harus dipisahkan. Jadi perencanaan irigasi, perencanaan drainase itu harus berbeda caranya. Walaupun bentuknya sama ya, bentuk salurannya nanti. Nah, bila air permukaan di sumbernya terlampau cepat mengalir ke laut dan pada saat iklim kemarau airnya sangat sedikit diperlukan pelampungan yaitu waduk. Dan bila sumber air permukaan tidak mungkin untuk dimanfaatkan, maka perlu memanfaatkan air tanah dengan cara pengeboran dan pemasangan instalasi pompa. Instalasi pompa juga sering dipakai sebagai alternatif pengganti konstruksi bendung. Oke, nah secara umum kebutuhan air terbesar terjadi pada waktu iklim kemarau untuk mengganti kehilangan air akibat penguapan yang relatif lebih besar dibanding penguapan pada waktu iklim hujan. Nah, ironisnya, oke, sepertinya ini double slide. Ini double slide ya, double slide. Jadi ini kita skip saja. Skip. Nah, posisi air permukaan di sumbernya seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada sumber air yang letaknya sangat jauh dari areal tanam pertanian ini. Ada pula yang berada dekat dengan areal tanaman tetapi letaknya lebih rendah. Nah, posisi ini kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan investasi yang harus ditanam. Untuk itu, perlu dipilih sumber air yang secara teknis dan ekonomis dapat dimanfaatkan. Nah, dalam upaya memanfaatkan air yang ada di sumbernya secara gravitasi, karena cara ini yang dianggap paling murah. Jadi, untuk merencanakan suatu bendung, kita harus mendesain irigasinya itu adalah bisa dimanfaatkan air dari sumbernya, yaitu di bendung itu secara gravitasi. Jadi, mengalir secara gravitasi. Itulah kenapa kita nanti ketika kita akan mendesain bendung, maka kita harus menentukan elevasi sawah. Nanti kita akan membahas di tugas berikutnya. Oke, secara gravitasi diperlukan sarana antara lain saluran dan bangunan pelengkap. Nah, hubungan air, tanah, udara, dan tanaman ini tidak berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Tanaman dapat tumbuh dan berkembang bila ada tanah, air, dan udara. Nah, tanaman dapat tumbuh dengan baik bila tanah yang ditanami dalam keadaan baik, yaitu mudah dikerjakan, memberi kesempatan bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang, mengandung unsur hara, memungkinkan terjadinya proses sirkulasi air dan udara, dan mempunyai tingkat kelembapan yang cukup. Oke, tanah mudah dikerjakan apabila tanah tersebut merupakan aluvial atau hasil pelapukan sehingga tidak keras dan tidak banyak mengandung batuan. Nah, dengan keadaan tanah yang tidak keras ini memungkinkan akar dapat tumbuh dan berkembang. Agar tanah mengandung unsur hara, maka tanah harus memiliki pori tanah untuk menyimpan unsur hara. Pori tanah juga bermanfaat untuk Pori tanah juga bermanfaat untuk menyimpan butir air dan menjaga kelembapan tanah. Nah, pori tanah tidak selalu dan tidak semuanya berisi air, melainkan sebagian berisi udara yang diperlukan bagi kehidupan tanaman, khususnya agar akar tanaman tidak busuk, khusus bagi tanaman yang tidak tahan genangan air. Nah, kemudian ada pun titik layu permanen adalah suatu keadaan di mana jumlah lengas pada keadaan tanaman menjadi layu pertama kali. Nah, keadaan ini memberikan indikasi bahwa tanaman perlu tambahan air segera. Oke, kita beranjak ke sistem irigasi. Perencanaannya merupakan suatu pekerjaan yang tidak kecil dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang tenaga ahli seperti insinyur sipil. Karena proyek irigasi ada proyek multidisiplin dan multi-year. Artinya, selain dilakukan oleh berbagai ahli bidang tertentu, proyek ini umumnya tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Tidak akan 1 tahun ya. Nah, mengingat pekerjaan yang cukup besar, rumit, dan memerlukan dana cukup besar, maka pada umumnya proyek irigasi dilakukan secara bertahap. Nah, hal ini perlu dilakukan mengingat proyek irigasi menyangkut hajat hidup orang banyak pada area luas serta biaya investasi yang tidak sedikit, sehingga segala sesuatunya harus dilakukan dengan cermat sehingga tujuan maksimal tercapai dengan masalah yang mungkin timbul sekecil mungkin. Nah, lingkup tahapan proyek irigasi seperti ini. Jadi kita akan menentukan objektif proyek, kemudian identifikasi proyek, dan perencanaan dan operasional yang akan kita bahas pada tugas di sesi selanjutnya. Nah, untuk tahap kegiatan ini ada 4 ya. Penentuan objektif proyek, kemudian identifikasi proyek, perencanaan proyek, dan operasi pelaksanaan proyek. Nah, untuk penentuan objektif itu adalah kita mengadakan diskusi dengan policy maker dan para ahli di bidangnya. Kemudian identifikasi proyek kita akan menentukan inventarisasi sumber daya, kondisi hidrologi, identifikasi daerah, sistem produksi, lokasi dan ukuran luas, kebutuhan air irigasi, pengangkutan air,
kemudian biaya pekerjaan utama, dan alternatif teknis, manajerial, dan finansial. Nah, untuk perencanaan proyek, ada ukuran proyek, layout sistem distribusi, kriteria hidrolik, pola tanam, jadwal pemberian air, metode pengangkutan air, metode tata cara pemberian air, kapasitas pekerjaan teknik, pentahapan pekerjaan proyek, optimasi penggunaan air. Dan untuk yang terakhir masalah operasi atau pelaksanaan proyek, itu seperti meninjau kembali jadwal pemberian air, evaluasi efisiensi pemakaian air, evaluasi teknik dan manajerial sistem kontrol pemberian air, monitoring keseimbangan air lapangan, tingkatkan dan sesuaikan sistem operasi, catat data secara rutin mengenai air, iklim, tanah, dan tanaman, dan siapkan jadwal pemberian air harian. Oke, mungkin seperti itu untuk konsep yang pertama. Jadi untuk sistem manajemen irigasi ini akan kita evaluasi asesmen pada sesi ini melalui tugas yang telah saya upload di Elok. Jadi mungkin rekan-rekan nanti bisa mengunduh tugas tersebut dan kemudian dikirimkan sesuai dengan jadwal atau deadline yang ditentukan. Baik, kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.